Akhirnya buku saya diterbitkan mengenai musik rock and roll dan hubungannya dengan antropologi. Kemarin sudah dipromosikan ke teman-teman sesama pengajar dan mahasiswa saya. Tapi kayaknya kurang luas cakupannya. Minta tolong sama siapa lagi ya? Oh, ya, sama Jinan aja. Jinan itu kan selain antropologi, dia juga anak musik, anak band. Oke, hubungin Jinan. Tapi untuk mempromosikan buku ini di mana ya? Mungkin di media sosial. Dan saya harus menggunakan foto yang keren. Saya nggak bisa motret yang keren nih. Kalau pakai HP ya biasa, kurang menarik dan kurang menjual. Saya harus minta bantuan siapa ya? Jinan juga. Jinan kan fotografer. Wah, iya. Halo? Assalamualaikum. Nan, aku minta bantuan nih. Aku barusan nerbitin buku. Ya, cuman aku nggak tahu harus minta bantuan kepada siapa untuk mendistribusikan bukuku. Nah, kamu kan anak antropologi yang main musik juga band-bandan. Bisa nggak minta tolong kamu mempromosikan ke teman-teman kamu kalau aku baru saja menerbitkan buku judulnya kaitan antara antropologi sama musik rock and roll. Terus ini Nan, aku minta tolong mau mendistribusikan buku itu. Selain itu aku pengen kamu motret bukuku Nan. Soalnya kalau misalnya bukuku nggak dipromosikan di media sosial, cakupannya kurang nih. Iya, bisa pakai HP, pakai punyaku, pakai HP. Aku udah lihat kemarin tutorialmu, keren nih. Tapi sayangnya aku nggak punya jiwa seni Nan. Kenapa nggak sekalian aku meng-hire jasamu sebagai seorang fotografer? Bisa ya? Oke. Thank you Nan. Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai branding dan rebranding. Sekitar beberapa bulan yang lalu, ada beberapa pertanyaan yang mampir di DM Instagram saya sebagai respon atas permintaan saya kepada teman-teman, apa kira-kira yang ingin mereka tanyakan kepada saya tentang bisnis, tentang fotografi, tentang karya-karya visual, tentang filsafat, terutama yang berhubungan dengan visual sih sebetulnya, visual dan terutama fotografi. Di antara beberapa pertanyaan tersebut, ada pertanyaan yang permintaannya begini, Nan, gimana caranya membangun atau membentuk kembali brand yang telah lama tidak dijalankan ya? Jadi kayak semacam usaha gitu kan, usaha tapi dia sudah lama tidak menjalankan usaha itu kembali ya, sempat terhenti. Nah, tapi pertanyaannya adalah gimana caranya rebranding sebetulnya. Jadi dia tanya gimana caranya rebranding, terus kemudian gimana caranya menjalankan kembali sebuah brand yang telah lama mati gitu kan. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, menurut saya gitu kan, tidak bisa terlepas dari pemahaman mengenai brand itu sendiri. Namun di sini saya lebih sepakat untuk mempermudah
dan menjauhkan kita dari definisi-definisi mengenai brand yang mungkin bagi kalian terlalu rumit gitu kan, terlalu rumit. Nah, jadi kalau pertanyaannya rebranding, berarti kan nggak bisa dilepaskan dari branding. Jadi kita akan mulai dari menjawab mengenai brand, dan menurut saya itu juga tidak dilepaskan dari hubungannya dengan selling, ya kan? Selling sama marketing gitu kan. Jadi brand itu sebetulnya memang istilah yang sudah muncul sejak lama, tapi baru-baru ini mengemuka gitu kan, karena lagi populernya nih tutorial tentang apa itu bisnis gitu kan, apa itu selling, apa itu marketing, apa itu digital marketing, apa itu branding, apa itu rebranding, dan beragam hal yang berhubungan seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, tadi saya bilang kalau ketika kita membicarakan masalah rebranding, itu tidak terlepas dari branding, dan branding tidak terlepas dari selling dan marketing. Sebetulnya kalau saya lihat, menurut saya akan lebih mudah kalau berangkat dari menjelaskan persoalan branding, selling, dan marketing itu dari pengalaman saya. Nah, dulu ketika pada masa kanak-kanak, saya seringkali melihat iklan. Mungkin teman-teman yang hidup di masa yang sama dengan saya, generasi 90-an bisa dikatakan demikian. Pada waktu itu kelas 6 SD, saya kerap kali menonton televisi. Jadi gini, pada waktu itu saya mengenal informasi bagaimana sebuah produk dijual, seperti apa produk yang dijual, apa saja produk yang dijual, itu bukan dari internet, ya. Rata-rata orang-orang ya di generasi saya itu mengenal produk itu dari televisi, bukan dari internet. Rata-rata loh ya. Tapi mungkin ada yang lain yang mengenal produk itu dari internet. Saya baru mengenal internet itu semenjak kelas 1 SMP dengan kecepatan yang mungkin tidak terlalu cepat, masih lemot. Nah, menariknya karena saya tidak mengenal informasi sebuah produk dijual atau iklan dari internet, tapi justru dari televisi. Dari situlah saya belajar. Saya berangkat dari pengalaman saya untuk menjelaskan persoalan branding, persoalan selling, dan persoalan marketing dalam video kali ini. Di hari-hari biasa, terutama hari Sabtu dan Minggu, itu biasanya di sela-sela tayangan utama dalam setiap channel stasiun televisi, itu semua pasti diselingi oleh iklan kan ya. Ada iklan sirup marjan, ada iklan kecap bango, ada iklan sepatu yang kalau kita melangkah itu, sepatu yang ketika kita melangkah itu bisa nyala-nyala gitu kan, ada lampu-lampunya kedip-kedip gitu. Saya lupa merek apa. Ada Indomie, terus ada Relaxa, ada iklan rokok, macam-macam gitu. Jadi saya tahu sebuah produk dijual itu melalui televisi, bukan melalui internetnya. Nah, selain dari televisi, ya paling ketika saya jalan di pusat perbelanjaan bersama orang tua serta saudara-saudara saya, ya saya tahu dari itu informasi mengenai produk, misalnya seperti sepatu, makanan, dan lain sebagainya. Satu hal yang menarik, antara iklan yang satu dengan iklan yang lain, itu punya frekuensi kemunculan yang berbeda. Nah, baru pada titik ini, ketika dewasa, yang saya tahu adalah sebuah iklan itu kan harus bayar ya, untuk bisa tampil di salah satu stasiun televisi atau banyak stasiun televisi. Mereka harus membayar. Ada iklan-iklan yang sering kali muncul di televisi, di mana kita bisa berasumsi bahwa frekuensi kemunculan yang sering itu berarti mereka bisa membayar, atau mereka punya modal yang besar untuk memungkinkan produk-produk mereka tampil di televisi. Nah, tapi tentu teman-teman yang hidup di generasi yang sama dengan saya, di masa-masa yang sama dengan saya, melewatkan masa kanak-kanak pada masa yang sama dengan saya, itu pasti pernah menonton setidaknya satu atau dua iklan yang frekuensi kemunculannya sangat-sangat jarang. Mungkin iklan pipa atau iklan pompa air itu kan sangat jarang dibandingkan kecap bango, dibandingkan Indomie, mie instan gitu kan.
em, atau iklan Coca-Cola gitu, iklan minuman-minuman apa namanya, minuman-minuman bersoda gitu kan. Beda banget ya. Antara iklan yang satu dengan iklan yang lain pasti ada frekuensi yang berbeda ya. Yang satu muncul 14 kali dalam sehari, yang satunya muncul 50 kali dalam sehari. Pasti teman-teman bisa merasakan itu. Nah, hal yang menarik perhatian saya yang kedua adalah kemunculan atau frekuensi yang berulang-ulang dari satu jenis iklan, dari satu jenis produk. Itu prinsipnya sama seperti branding. Ya, sama seperti branding. Nah, mungkin dari sini kita perlu melompat ke pembahasan mengenai selling, marketing, dan branding ya. Menurut pemahaman saya tidak ingin terlalu ribet menggunakan definisi siapa, menggunakan definisi siapa, si A, si C, si B, si D. Ketika kita berbicara mengenai sales, itu berarti kita berbicara mengenai bagaimana orang menjual dan bagaimana dia ngomong ke konsumen. Mungkin lebih tepatnya bukan konsumen ya, lebih tepatnya ke buyers, para pembeli. Nah, kalau iklan itu kalau marketing itu berarti kita berbicara tentang bagaimana suatu produk itu dipasarkan dan di mana tempatnya, terus kemudian di market jenis apa yang, target market apa, semacam apa yang mereka tuju. Nah, catat baik-baik. Ketika kita berbicara tentang sales, di sini melalui iklan yang pernah saya lihat pada masa kanak-kanak saya, sebagai generasi 90-an, kerasa nggak sih orang-orang pada masa itu melalui iklan itu lebih banyak jualan, ya kan? Orang-orang itu lebih banyak jualan daripada branding. Memang kelihatan terkesan beda tipis sih, tapi nanti mungkin kita akan tahu perbedaan yang paling tegas di antara keduanya. Produk kami murah, produk kami berkualitas, produk kami trendy, produk kami berbeda. Familiar banget nggak sih? Kerasa nggak sih? Kalau keempat hal itu lebih berupa omongan, lip service. Pada sekitar tahun 80 hingga 90-an, iklan-iklan itu tidak banyak menampilkan informasi dari bahan apa produk mereka dibuat, bagaimana dibuat, seperti apa nilai-nilai yang ingin mereka berikan kepada pembeli atau konsumen, seperti apa nilai-nilai moral universal yang ingin mereka tanamkan kepada pembeli atau konsumen, seperti apa keuntungan yang akan diperoleh oleh konsumen maupun pembeli ketika mereka membeli produk-produk mereka. Dan semuanya itu tidak akan mungkin muat ditampilkan di dalam iklan yang rata-rata hanya berdurasi 1 menit dan bayarnya mahal untuk tampil di televisi. Tapi semua berubah ketika teknologi berkembang. Boom! Sosial media hadir. Teknologi internet berkembang, sosial media berkembang, bayar kuota dengan harga terjangkau, bisa digunakan selama sebulan penuh. Di media sosial itu sendiri, khususnya di Instagram, itu bisa menggunakan 2 cara untuk melakukan marketing ya, memasarkan produk-produk kamu. Yang satu dengan secara organik, yang satunya dengan secara berbayar. Nah, semakin tinggi bayarannya, semakin luas jangkauan yang bisa kamu capai. Sementara kalau organik itu lebih banyak diimplementasikan ya, dipraktikkan oleh para pelaku bisnis ya, yang minim modal. Nah, sekalipun menggunakan cara berbayar, nggak semua orang akan tertarik dengan iklan. Karena menurut wacana-wacana marketing, orang-orang sekarang udah malas sama iklan. Ketika sebuah iklan muncul, sebagus apapun fotonya, belum tentu akan membuat orang-orang itu tertarik untuk ngeklik postingan itu, ngeklik iklan itu, walaupun itu berbayar. Nah, karena pertanyaannya adalah rebranding, maka kita akan membahas rebranding itu sendiri. Dimulai dari membahas branding. Berdasarkan pengalaman saya, ada 2 prinsip utama dari branding. Yaitu yang pertama, branding itu menunjukkan value, menunjukkan nilai. Yang kedua, branding itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini perbedaan antara sales, marketing, sama branding. Sekaligus perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang.
Kalau zaman dulu, di dalam menampilkan iklan, di dalam mempromosikan produk-produk mereka, para pemilik modal yang lebih berkuasa. Sekarang dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya media sosial, banyak pemilik modal kecil bisa mengakses, bisa memiliki kuasa untuk memamerkan produk-produk mereka di medsos, terutama Instagram. Jadi, yang namanya branding itu lebih daripada jualan, lebih daripada kamu sekadar ngomong. Kamu tidak bisa semata-mata memamerkan foto yang menampilkan produk kamu di Instagram, lalu kamu bilang, mau. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa cuman seperti itu. Ya, karena itu bukan branding. Itu semata-mata jualan. Dan itu semestinya dilakukan secara terus-menerus. Membuat orang-orang terbayang mengenai produk Anda. Di awal video, saya telah memberikan gambaran untuk mempermudah apa itu branding. Dan itu kisah nyata sebetulnya. Apa yang terjadi kepada saya itu bisa dikatakan sebagai self-branding. Jadi saya selain memusatkan kepada hasil-hasil foto saya yang saya tampilkan di Instagram, saya juga menampilkan bagaimana keseharian saya, apa yang saya lakukan, gimana ketika saya mengedit foto-foto dan lain sebagainya. Saya menjelaskan kepada orang-orang bahwa itu adalah identitas saya sebagai seorang fotografer, sebagai seorang pelaku seni visual. Waktu itu saya diberikan kepercayaan oleh ayah saya untuk menangani pembangunan rumah. Jadi saya mendapatkan kamera pemula ya, Canon 1100D untuk memotret proses-proses pembangunan rumah itu. Nah, tapi selain memotret pembangunan rumah, saya melakukan yang lebih dari itu. Jadi saya membawa kamera itu ke kampus, lalu saya potret satu persatu teman-teman saya secara candid maupun secara eksplisit. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu, orang-orang mengenal saya sebagai orang yang lekat dengan fotografi. Waktu itu belum sebagai profesi ya. Waktu itu saya bawa kamera dan motret itu karena pure saya memang senang motret, bukan karena saya pengen dikenal sebagai seorang fotografer. Jadi apa yang saya lakukan itu self-branding yang nggak sengaja. Tapi pada intinya yang ingin saya jelaskan kepada Anda, kepada teman-teman semua, ya itulah bagaimana cara branding bekerja, baik sengaja maupun tidak disengaja. Teman yang saya ceritakan di awal video ini itu dia mengingat saya, satu-satunya yang dia ingat sebagai seorang musisi sekaligus seorang fotografer adalah saya. Kenapa? Ya karena saya secara terus-menerus melakukan itu. Main musik, terus kemudian ngobrolin tentang musik, kemudian dia tahu bahwa saya adalah anak band, dia tahu bahwa saya adalah seorang drummer, dan kemudian dia tahu bahwa saya itu dekat dengan fotografi. Lalu kemudian dewasa ini saya menekuni fotografi sebagai salah satu profesi saya. Ada pula kasus di mana seorang klien fotografi itu secara jujur bilang kepada saya, dia bilang gini, Mas Jinan, aku itu punya teman fotografer itu banyak. Nggak cuma Mas Jinan, banyak sekali. Mereka semua bagus-bagus kok. Tapi menurutku, aku hanya percaya kepada Mas Jinan kalau aku mau bikin foto produk. Ya. Mas Jinan itu unik. Ide-idenya Mas Jinan itu out of the box. Hasil-hasil tone fotografinya Mas Jinan itu paling unik di antara orang yang aku kenal sebagai seorang fotografer. Kalau aku sebagai penyanyi ya, nah klien saya itu kan penyanyi ya, dia bilang gini, Mas Jinan itu Lana Del Rey-nya fotografi. Dia yang bilang loh. Artinya apa? Artinya walaupun banyak fotografer yang dia kenal, sementara saya satu-satunya fotografer yang paling dia ingat sebagai fotografer yang unik, artinya brandingnya kuat. Dan kalau itu terjadi kepada teman-teman, itu terjadi kepada Anda, selamat, branding Anda kuat. Jadi dalam rangka rebranding, kita perlu menggunakan unsur-unsur yang lama. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam brandingmu yang lama, yang telah melekat kuat ke dalam benak sekian banyak orang, yang telah menjadi konsumen kamu. Unsur-unsur yang kuat itu macam-macam ya. Tidak hanya berupa logo, bisa juga
warna dari brand kamu atau konfigurasi warna dari brand kamu. Kombinasi warna biru dengan warna krem gitu kan. Atau kombinasi warna merah dengan hitam. Atau kombinasi warna merah, hitam, dan putih. Atau mungkin warna merah sama kuning tua. Nah, tadi saya telah menyebutkan logo ya. Yang namanya logo itu merupakan bagian dari branding. Tapi logo bukan berarti branding, bukan berarti sebuah brand. Ya, jadi logo hanyalah logo, tapi dia merupakan bagian dari kompleksitas besar yang disebut sebagai branding. Misalnya dalam fotografi misalnya, mungkin unsur yang kuat itu bisa berupa tone warnanya, bisa berupa bagaimana cara seorang fotografer atau karakteristik seorang fotografer itu menangkap cahaya, melukis cahaya, di mana cahaya itu menimpa objek maupun subjek fotografi. Misalnya seperti video ini ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada highlight, midtones, sama shadow ya. Ini lebih berdimensi gitu kan. Daripada secara keseluruhan terang gitu kan. Ya, masing-masing sesuai dengan selera masing-masing sih. Kalau selera saya itu lebih ke sinematik ya. Kalau misalnya kamu sendiri nggak tahu unsur-unsur apa yang kuat, kamu bisa mencoba bertanya kepada para konsumenmu. Jadi konsumen itu kan pembeli setia yang jauh lebih terikat dengan produk-produk kamu, jasa-jasa kamu, gitu kan. Jauh lebih terikat dengan jasa-jasa kamu, jauh lebih terikat dengan produk-produk kamu daripada para pembeli. Kalau pembeli itu kan cuma 1 atau 2 kali membeli, sementara konsumen bisa sampai 10 kali membeli produk maupun menyewa jasa-jasa kamu. Usaha rintisan kopi saya misalnya, saya sempat tanya kepada konsumen yang telah sekitar mungkin bisa dikatakan 5-6 kali membeli produk saya ya, membeli kopi saya. Nah, saya tanya, menurut kamu yang paling menarik perhatian dari produk kopi saya itu apa sih? Dia jawab, aku suka dengan perpaduan antara warna dengan logonya, kemudian sama packagingnya. Nah, dari situ kemudian saya memberikan pertanyaan kepada konsumen lain yang telah membeli produk saya sebanyak 10 kali. Sama jawabannya. Berarti bisa dikatakan sudah 2 orang yang mengatakan seperti itu. Nah, yang lain ternyata juga seperti itu. Ada yang pesan botol kopi susu saya. Tapi yang dia mau cuman botol yang swing bottle. Swing bottle. Gitu. Jadi dia nggak mau botol lain. Bisa dikatakan unsur yang paling kuat itu untuk sebuah branding dari sini adalah warna, kombinasi warna dengan logo, terus kemudian packagingnya gitu kan. Lalu ada juga yang bilang stikernya menarik nih. Jadi maksudnya label yang dipasang di depan botol itu. Nah, dari situ kemudian kita bisa berpikir bahwa unsur-unsur yang sangat kuat itu jangan dirubah. Mungkin kita bisa merubah unsur yang lain gitu kan. Misalnya di bagaimana cara distribusi gitu kan, yang bikin orang merasa takjub, yang bikin orang merasa wah ini sesuatu yang fresh nih, ini sesuatu yang baru. Jadi pakai botol kaca, terus sistemnya refill gitu kan, sistemnya refill gitu. Jadi kayak membuat mereka merasa berada di dalam satu kesatuan yang besar, membuat mereka merasa berada di dalam satu komunitas gitu kan, komunitas yang mengikat mereka. Mungkin juga bisa mengarah kepada perasaan yang membuat mereka merasa ada sebuah rutinitas gitu. Oh, hari Senin pesan kopinya Jinan. Oh, hari Senin pesan kopinya Jinan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu akan selalu berulang-ulang.
oh kopinya Jinan, kopinya Jinan, kopinya Jinan, 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 Jinan ini. Jadi kopi sama Jinan. Terus kemudian ingatnya Jinan, Jinan, Jinan terus gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Tapi secara keseluruhan, yang terpenting dari semuanya adalah kamu harus konsisten. Baik berupa kamu posting foto, posting video, atau kamu menjalin komunikasi dengan orang lain gitu kan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, salah satu unsur branding itu bisa berupa warna maupun logo. Kamu mungkin bisa dalam setiap postingan, mungkin dalam setiap postingan kamu itu, kamu bisa memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan produk-produk kamu gitu kan. Unsur-unsur warna, unsur-unsur bentuk, terus. Jadi ya dengan kata lain, branding itu merupakan persoalan bagaimana produk atau jasa kamu itu melekat di dalam benak orang, melekat di dalam benak para calon konsumen, melekat di dalam benak para konsumen juga. Nah, itu bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja gitu kan. Biasanya yang tidak sengaja itu self branding ya pada awalnya. Tapi ya memang self branding bisa disengaja juga loh, bisa disengaja untuk menampilkan supaya kamu adalah seorang fotografer, kamu adalah seorang koki, kamu adalah seorang chef, kamu adalah seorang instruktur, kamu adalah seorang yang lekat dengan nge-gym, kesehatan gitu kan. Kamu adalah seorang yang lekat dengan digital marketer, atau kamu adalah seorang yang lekat sebagai visual artist gitu kan, web developer, atau mungkin kamu adalah seorang yang lekat dengan musik, dengan drum, dengan gitar, dengan bass, dengan vokal gitu, macam-macam. Nah, apa yang saya sebutkan itu berdasarkan pengalaman saya, bagaimana cara saya melakukan branding dan apa itu branding, bagaimana cara saya menjelaskan branding berangkat dari pemahaman saya mengenai selling dan marketing. Dari situ saya bisa menjawab bagaimana caranya rebranding. Jadi kan rasanya lebih menarik kan. Ini membuat para konsumen, para pembeli itu selalu terekam di dalam benak mereka. Semoga berhasil. Selamat mencoba.